Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah, hingga kita semua adalah orang-orang yang senantiasa dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat kesempatan sehingga kita pula bisa hadirnya di sini dan rangka untuk terus menambah keilmuan kita terkait tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah telah memberikan rahmat kepada kita dengan menurunkan hujan yang alhamdulillah sudah reda. Maka kita tatkala hujan itu turun, Rasulullah mengajarkan kita doanya. Apa doanya? Allahumma ja'al shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sekali-kali berpikir terkadang kita diturunkan hujan malah kita bermamai, orang Banjar tuh malah ya. Diturunkan hujan bermamai, padahal kita harusnya mesti berdoa. Rasulullah sudah mengajarkan doa itu yang saya bacakan tadi. Allahumma ja'al shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan itu ya yang turun ini hujan yang bermanfaat. Nah, jadi bermanfaat hujan itu Bapak Ibu sekalian. Ini kada ya, mana yang di rumahnya menampung air hujan, hujan aur hujan hatarus, kan begitu bahasa Banjar ya. Dibak dah tuh bak tuh nah kayak itu leh bermamai. Jadi kayak mana air hujan itu mau jadi obat, mau bermanfaat, bermamai. Nah, aur hujan hatarus banjir. Setiap hujan bermamai makanya banjir, kan begitu. Buyak dan malaikat melihat aku banjirkan aja tuh rumahnya, kan begitu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita mestilah kita syukuri. Dan Rasulullah tatkala itu telah memberikan kita contoh ataupun amalan-amalan apa yang mesti kita amalkan, yang kita baca tatkala Allah memberikan nikmat hujan kepada kita. Itu tadi doanya. Insyaallah semua sudah hafal ya. Sekali lagi, Allahumma ja'al shayyiban nafi'an. Pakai sha ya, shayyiban nafi'an. Jadi jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Insyaallah hujan itu pasti akan menjadi hujan yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya selalu tercurahkan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat kabar bahwa sesungguhnya di Kabupaten Indragiri Hilir ini seluruh pasien COVID, nggak tahu yang baru-baru ini ya, alhamdulillah sudah sembuh katanya semuanya. Nah, ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa ya, curahan rahmat berkah, dan Allah membuka pintu langit untuk Allah turunkan rahmat, dan Allah menjemput atau mengangkat seluruh penyakit-penyakit yang mudah-mudahan tidak hanya di Indragiri Hilir saja, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Insyaallah mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya Bapak Ibu sekalian, senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya
selalu para ustaz-ustaz kita mengingatkan kepada kita pentingnya akan bersalawat. Man shalla alayya shalah sallallahu alaihi bi'ashra. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah senantiasa akan membalas kebaikan kepada kita yang bersalawat itu sebanyak 10 kali. Nah, 10 kebaikan itu Bapak Ibu sekalian bisa jadi bentuknya Allah balas di dunia, namun Allah tabungkan juga untuk pahala kita nantinya di yaumul hisab. Nah, seperti itu. Nah, maka jangan kita berharap ketika kita melakukan ataupun membaca salawat kita berharap Allah langsung balas. Tak seperti itu. Jadi pernah saya sampaikan, amalan itu ikhlas. Ya, ketika ikhlas, dalam kesulitan, dalam kesempitan, pasti Allah akan permudah. Tidak hari ini, mungkin besok, tidak besok, besoknya lagi. Nah, itulah zaman Allah itu akan memberikan balasan itu. Waktu yang sangat panjang. Bisa jadi cepat, bisa jadi sesegera mungkin, ataupun tidak di dunia, tetapi nanti tatkala kita berada dalam kubur kah, atau kita nanti di yaumil mahsyar, di hari dikumpulkan kita. Nah, maka pentingnya bersalawat itu untuk senantiasa kita selalu ucapkan. Satu kali kita bersalawat, 10 kali Allah berikan kebaikan kepada kita. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti pada hari kiamat Bapak Ibu sekalian, Allah kumpulkan, Allah pertemukan kita di barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran." Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka kedudukannya nanti pada hari kiamat itu akan ditemani oleh para malaikat yang mulia. Nah, jadi kenapa alasan kita itu untuk membaca Al-Quran? Ya, membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Nah, ini hadisnya. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir. Nah, kalau mahir itu kan pandai Bapak Ibu sekalian. Kategori pandai itu bukan hanya membaca begitu saja bisa, tidak, tetapi sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an Allah juga menegaskan kepada kita, warattilil Qur'an tartila. Ya, senantiasa kita bertilawah, artinya membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Apa maksud tartil di sini? Kan seperti itu. Tartil itu maksudnya seperti apa? Ya, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk istilahnya, maknanya adalah memenuhi hak-hak huruf yang kita baca yang ada di Al-Quran itu. Ada berapa huruf? Huruf itu ada 28, alif hingga ya. Semua huruf itu mesti kita penuhi hak-haknya. Nah, ini yang dinamakan tartil. Nah, tidak hanya kita mengetahui makhraj, tempat keluarnya, ya, tetapi juga kita harus mempelajari sifatul hurufnya, sifat-sifat yang dilengketkan kepada huruf-huruf yang telah diletakkan ke makhrajnya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tartil tadi maknanya adalah memenuhi hak-hak, ya, dari huruf-huruf Al-Quran yang kita baca. Apa saja hak-haknya? Ya, salah satunya adalah menempatkan huruf itu sesuai dengan tempatnya. Nah, ini hak-hak dia Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini makanya dalam perjalanan kita pelajari ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang mahir. Ya, mahir ini kategorinya fasih. Ya, paling setidaknya nyamanlah didengar gitu. Tidak untuk orang lain, untuk diri kita sendiri kita bisa merasa nyaman, merasa tenang hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Nah, maka orang-orang yang sudah fasih dia membaca Al-Quran, yang mahir dia membaca Al-Quran, memang tidak ada satupun manusia yang sempurna, ya, tak ada yang bisa sempurna. Tapi kita inginlah baca Al-Quran itu pengen setidaknya bisa, ya, sampai kategori seperti itu. Kan berusaha kita semaksimal mungkin. Nah,
Orang-orang yang senantiasa mahir dia membaca Al-Quran, nanti pada hari kiamat dia akan ditemani oleh malaikat yang mulia. Sementara Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang senantiasa terbata-bata, ya. Nah, ada orang-orang yang terbata-bata kan begitu, tapi dia mau belajar, ya. Sulit kali dia dalam membaca, tapi dia mau belajar. Nah, orang-orang yang seperti ini juga Allah akan beri ganjaran pahala baginya, ya. Nah, wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dia pahalanya? Pahala dia belajar dapat, pahala dia membaca juga dia dapat. Nah, seperti itu. Nah, ini ya dikatakan hadis ini wa huwa syaqqun, ya, wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Nah, pahala yang pertama, nah, dia adalah pahala belajar. Yang kedua dia membaca. Dan kan dia belajar kemudian dia membaca, dia terbata-bata. Nah, orang yang seperti ini kata baginda Rasulullah akan mendapatkan dua pahala. Nah, jadi tidak ada salahnya kita Bapak Ibu sekalian, ya, senantiasa membaca Al-Quran ini bukan karena kita, ya, bahasanya apa, memenuhi kewajiban saja, tidak, ya, tetapi Al-Quran ini bisa menjadi kebutuhan juga dalam hidup kita, ya, agar kita menjadi orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kan hadis yang lain banyak, ya, keutamaan dari kita membaca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, nah, kita menghafal Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran itu pada hari kiamat dia akan datang Bapak Ibu sekalian. Datang dia, sekali lagi saya katakan. Maka rugi orang-orang yang tak mau membaca Al-Quran itu, rugi. Nah, selalu saat kita nyampaikan rugi dia, orang-orang yang tak mau membaca Al-Quran. Kenapa? Karena nanti datang dia pada hari kiamat. Berbentuk apa? Berbentuk syafaat, pertolongan, ya. Maka dia akan memberikan pertolongan nanti pada hari kiamat tatkala kita istiqomah kita membacanya seperti itu. Ustaz, macam mana kalau baca Yasin aja malam Jumat? Tak ada masalah, ya. Tak ada larangan membaca Yasin, ya. Tidak ada larangan. Yang dibaca itu Al-Quran, bukan membaca koran, bukan membaca buku, ya. Tapi yang kita baca itu ada Al-Quran. Barangkali ada orang-orang yang belum hatinya mendapat hidayah, ya, mampunya cuma baca Yasin, ya sudah, tidak ada masalah. Sama saja dia membaca Al-Quran. Hari ini Bapak Ibu sekalian kita saksikan, orang mau membaca Quran aja kadang disalah-salahkan, ya. Nah, ini tak benar, ini salah, ini salah. Jadi serba salah. Bagaimana orang yang tak baca Al-Quran? Kan begitu. Sementara orang yang baca Al-Quran disalah-salahkan, meskipun yang dia amalkan adalah kul, ya, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Dibacanya sebelum tidur. Nah, ini merupakan ayat Al-Quran yang dia baca, dia rutinitaskan, dia baca setiap hari. Kan seperti itu. Tetapi sekali lagi bagi kita yang faham, ya, yang sudah senantiasa belajar, Al-Quran itu 30 juz, bukan surah Yasin saja, bukan surah Al-Kahfi saja, seolah-olah itu menjadi amalan yang wajib. Salah seperti ini. Nah, ini yang mesti diluruskan, ya, ini yang mesti diluruskan, bahwasanya Al-Quran itu bukan surah Yasin saja, bukan surah Al-Kahfi saja, bukan suratul Muluk saja, tapi 30 juz yang mesti kita baca. Nah, tapi kalau kita mengkhususkan, ya, mungkin malam Jumat, mungkin malam yang mulia, hari Jumat, hari yang mulia, Rasulullah juga menyatakan, ya, barang siapa membaca suratul Kahfi 10 di awal, 10 di akhir, kan, nanti kita akan terhindar dari fitnah Dajjal. Nah, ini kan itu ada hadisnya seperti itu. Nah, tapi apakah lantas itu saja yang harus kita baca ketiba hari Jumat baru baca Quran? Nah, tidak juga seperti itu, ya. Jadi ini perlu kita luruskan, bukan kita salahkan. Yang banyak terjadi menyalah-nyalahkan. Oh, tak ada zaman Nabi itu mengkhususkan membaca surah Yasin, ya. Nah, ini salah Bapak Ibu sekalian. Yang mesti kita hindarilah kalau ada yang seperti ini. Belum sampai keilmuan kita, sementara masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama sudah selesai sampai saat sekarang ini kita tinggal merujuk kepada ulama-ulama kita.
Ya, semua sudah dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, ya, jangan ragu, jangan merasa tercuci nanti otaknya. Doktrin yang seperti ini bahaya Bapak Ibu sekalian, ya, bagi keilmuannya yang lemah, bagi yang tak kuat, bagi yang bimbang, bagi yang masa mencari-cari. Nah, ada orang yang baru dapat hidayah kan, mencari-cari dia, Ustadz yang model seperti apa saya ini seharusnya untuk saya mengikuti dalam hal ibadah ini, kan seperti itu. Nah, ini mesti kita kuatkan iman kita. Mestilah kita lihat ulama-ulama kita dulu, dia mengajarkan, ya, mengajarkan kita untuk senantiasa mendoakan orang lain, mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Kita lihat, ya, ada tak sampai saat sekarang ini kita lihat para almarhum atau syekh-syekh kita yang sudah mendahului kita lihat bagaimana manfaatnya dia bagi orang banyak, bahkan sudah tidak ada pun hidup di dunia ini tapi masih memberikan manfaat. Salahkah dia dulu mengajarkan kita? Kan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, kalau saat sekarang ini masih khilafiyah yang kita bahas Bapak Ibu sekalian, tak henti-hentinya masih ada orang-orang yang di luar daripada Islam itu yang ingin menghancurkan kita. Yaitu perlu kita pikirkan, jangan orang Islam yang sudah Islam kita kafir-kafirkan, ya. Nah, sementara masih ada musuh-musuh kita yang lainnya yang perlu kita was-was ataupun waspada. Nah, Bapak Ibu sekalian Subhanahu wa taala, lagi-lagi yang saya tekankan di sini adalah adab dan akhlak. Jangan merasa kita benar, jangan merasa surga milik kita, ya. Nah, ini mesti kita tekankan. Sama dengan Al-Qur'an ini, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin berada di wilayah Tembilahan khususnya atau Inhil sini. Nanti kalau sudah berada di tempat yang lain atau wilayah yang lain, ada orang-orang yang senantiasa suka mencaci maki, suka mencemooh bacaan-bacaan. Nah, apalagi bacaan Al-Quran, dan itu saya rasakan, dan itu pernah saya rasakan. Nah, hal yang seperti ini bukanlah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Seolah-olah kita adalah orang yang paling pandai. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi tetap dijaga dimanapun kita berada, tidak hanya di Tembilahan, tapi dimanapun tempat kita berada, tempat kita tinggal, tempat kita mukim, jaga akhlak kita terkait dengan Al-Quran ini. Ada Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini bahaya. Rajin kita berhimat ibadah tapi tak mendapatkan manisnya dalam hal ibadah itu. Karena kenapa? Ulah mulut kita, adab kita terhadap orang yang tidak pandai kita menjaganya. Saya misalnya setiap hari mengimam, mungkin Bapak Ibu sekalian, ada orang yang tiba-tiba saya tidak hadir mengimami mungkin. Nah, jadi ini beda nih, tak bagus lalu. Nah, ini salah Bapak Ibu sekalian, ya. Salah siapapun itu orangnya, mesti kita ikhlas. Kalau tak mau kita berimam dengan yang itu, di rumah saja, daripada kita membuatkan hati kita buruk, ya. Mulut kita ini, lidah kita ini menjadi tempatnya dosa. Hati-hati. Nah, ini dosa jariah yang terus akan mengalir itu salah satunya adalah dari lidah kita. Nah, ini terdengar di sini sampaikan lagi ini, terdengar lagi sampai berapa banyak orang yang mendengar berita itu. Nah, maka sampai itulah pula dosa yang akan terus mengalir dari lidah kita ini. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mengingatkan kita semua agar berhati-hati. Nah, pentingnya kita mempelajari ataupun membaca Al-Quran, itu hadis tentang keutamaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah pertemuan pertama, ya. Ini pertemuan kedua setelah masa pandemi ini, Covid-19 ini, alhamdulillah ya, kita sudah diperbolehkan, ya, sesuai dengan protokol kesehatan yang seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Nah, ini karena kita sudah lama, Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian beda dengan ilmu-ilmu yang lain, kayak ilmu fikih, ya, kayak ilmu yang lain-lainnya lah. Dia mesti pas, karena tidak hanya diingat tetapi dipraktekkan, dan itu mesti dia pas. Nah, kalau yang lainnya kan, kalau fikih misalnya begitu, masalah sholat kita paham, oh pentingnya sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat, kan seperti itu. Nah, kita paham, kita tahu, tinggal kita mengerjakan. Dia tidak berbentuk lisan, ya, yang mesti kalau Al-Quran ini kan lisan yang berbicara seperti itu, yang mengucapkan. Nah, maka mestilah dia harus bagus. Nah, ini udah lama sekali ini, makanya perlu kita mengulang, karena ya ada yang dulunya masih baru kan seperti itu, atau sekarang yang baru, ataupun sudah lama dibuka pun baru ketika belajar ini kan lupa jadinya. Nah, mesti kita ulang. Kemarin kita sudah sampai mengulangnya ke makharijul huruf,
yang letaknya di lidah, lisan ya. Tempat yang kedua atau tempat yang keempat ya, lisan. Sudah sampai di tengah-tengah lidah. Sudah sampai tengah-tengah lidah. Ada di bukunya kan halaman 11. Nah, di tengah-tengah lidah. Nah, sebenarnya sudah ada sini kan. Cuman kan tinggal mempraktekannya. Kalau melihat gambar aja tanpa praktik Bapak Ibu sekalian, sampai kapanpun begitu aja kualitas kita bacaannya. Ya. Kalau tidak mau kita mempraktikkannya di rumah. Mungkin Bapak Ibu ada kaca kan di rumah kan, bercermin terus tuh. Nah, yang bapak kan jangan hendak besisir aja taruh. Besisir tuh sambil mengucap. Nah, yang ibu-ibu juga pasti berbingking setengah jam tahan. Tapi baca Quran sambil berbingking tak bisa kan, rugi kan seperti itu. Nah, kalau bisa apapun yang kita lakukan, khususnya kalau kita bercermin tuh, nah itu bisa tuh sambil mulut kita melihat. Nah, ya. Nah, kita ucapkan biasanya lebih fasih, dia lebih pas ketika kita melihat diri kita sendiri dalam kita mengucapkannya. Nah, itu diajarkan dulu seperti itu. Ya, cara mempraktikkan makhrajul huruf. Nah, ketika tidak talaki kepada guru, yang menyetorkan kepada guru, nah maka kita coba di depan cermin untuk melatihnya. Ya, nah, misalnya huruf hamzah, nah kita melihat tuh bentuk muka kita seperti apa kalau kita membaca kan, gantengkah masih, apakah sudah berubah bentuknya, cantik kan masa itu berubah ya, nah begitu ya. Misalnya semua dirasakan ya, sad ujung lidah ke gigi bawah, isti'la dia sifatnya, maka terangkat pangkal lidahnya. Nah, itu perhatikan, dirasakan. Nah, maka membaca Al-Quran itu perlu rasa. Ini saya sampaikan dulu kan, pernah saya sampaikan. Kenapa Ustaz ada orang yang membaca Al-Quran tapi tak punya rasa? Karena dia tidak mempelajari tentang kaidah membaca yang baik dan benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah belajar, insya Allah nyaman dia, terasa dia. Ya. Kenapa kita sholat tak khusyuk? Salah satunya seperti itu, membaca saja, ya, tapi tanpa memperhatikan hurufnya, tanpa memperhatikan hukumnya. Nah, seperti itu, ya. Ustaz, saya perhatikan Ustaz kadang tuh sering mengulang, karena saya terlupa, maka saya ulang. Disitulah tingkat kefokusannya, ya. Ketika salah kita tahu. Nah, ini yang parah itu udah salah, tak tahu pula cara mengulangnya, tak faham pula. Besok dibaca lagi salah lagi ayat itu, ini keterlaluan kan seperti itu. Nah, maka inilah salah satu menyebabkan mungkin kita tak tahu Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menilai solat kita itu khusyuk apa tidaknya, itu hanya Allah. Nah, kita berusaha untuk khusyuk. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustaz khusyuk tidak solat? Saya tak tahu. Yang tahu itu Allah, bukan saya. Tapi saya berusaha untuk khusyuk, dan Bapak Ibu begitu juga. Kalau ada kita mengatakan, misalnya Pak Haji Julpibar, Pak Haji khusyuk tak sholat? Khusyuk saya. Nah, ini kita ada sombong Pak, ini kita hati-hati ya. Perkara sombong ini bahaya, timbul muncul kita seolah-olah kita paling khusyuk sholat. Tak bisa. Ukuran untuk masalah ini yang bisa kita mungkin bisa tahu bagaimana kadar ukuran hati kita sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Tapi kita berusaha untuk itu dengan memaksimalkan cara-caranya seperti apa ya, yang telah diajarkan ulama kita. Salah satunya adalah bacaan Al-Qur'an kita dalam sholat. Nah, maka pasti seperti itu. Al-Fatihahnya diperhatikan ya. Apalagi ketika kita baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita memperhatikan dari segi makhrajnya, hukum-hukumnya, dan juga kita memahami maknanya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, berat menjadi imam itu bukan mudah ya. Bukan mesti tua menjadi imam itu, tapi ilmunya ya. Nah, bukan hanya memperhatikan bacaan. Nah, ini mohon maaf, kita ini kadang bacaan aja kada rukui ya, kada ruhoi orang Banjar itu. Nah, apalagi memahami maknanya. Macam mana kita mau ada ruhnya dalam sholat kalau kita tak memahami seluruhnya terkait bagaimana ilmu untuk menjadi imam. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sampai-sampai nah kita menjadi sebutan orang. Nah, ini ya ini hati-hati. Karena kenapa? Kadangkala orang menyebut seperti itu karena ulah kita sendiri juga. Ya, yang sombong tak mau belajar. Betul tak Bapak? Ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kita ini tak mau belajar, sombong. Nah, maka mestilah kita mempelajari itu dari segi
keilmuannya tentang ilmu tajwidnya mesti kita pahami, dari segi maknanya juga perlu kita pahami. Tak hafal kita artinya, saya pun tak hafal Bapak Ibu sekalian, ya, tapi saya belajar, ya, terkait bahasa Arabnya, pernah belajar kan seperti itu. Nah, ini ketika membaca ayat ini dibaca juga maknanya, jadi faham, bukan asal-asal kita ketika membaca. Ya mohon maaf, kadang ditanya, Ustadz kenapa tadi nangis? Kita sholat itu lihat dulu ayat-ayat atau surah-surah yang seperti apa, mestinya hati kita ini bergetar, kan begitu. Ini ayat tentang hari kiamat, lagi sholat senyum, nah ini tak masuk akal Bapak Ibu sekalian, ya. Nah ini tak masuk akal. Baca ayat tentang kiamat dibaca dengan nada gembira, nah ini tak juga seperti itu, ya. Nah tentang gembira kita baca sedih, nanti tak mungkin. Nah maka mestinya seperti itu juga punya ilmunya seperti itu, ya, mesti kita belajar. Baik, itu salah satunya, ya. Kita masuk ke tengah-tengah lidah. Ada 3 huruf, ya, 3 huruf. Kita letakkan. Di mana letaknya? Jim. Ya, tengah-tengah lidah, jim. Menempelnya tengah lidah dengan langit. Ya, tengah-tengah lidah ini ke langit-langit dia. Coba kita letakkan. Jaji baja. Ah, terdengar baj. Hati-hati, ya. Bukan hams, tapi jahar dia. Nah, sifatnya. Nah, sambil kita mengulang sifatnya juga nanti kita pelajari lagi secara khusus, ya. Nah, jim, hati-hati, dia tidak buruj, ya, tapi buruj, ya. Dia terpantul, jelas dia, tidak hamas. Nah, hamas tidak ada masuk huruf jim, ya, tapi buruj aja, ya, aja. Coba jaji jubaja. Kok saya kurang mendengar, ya? Apa kipas angin yang sana itu matikan? Siapa yang bisa matikan kipas angin? Ya, Ri, matikan, Ri. Kita ulangi, ya. Jaji jubaja. Baja. Nah, jadi kalau masih baj, nah itu melepasnya, nah, angin yang mengalir, ya. Nah, sementara tidak seperti itu. Tepatkan baj. Tahan dulu, baj. Nempel dia kalau kita tahan, ya, jangan dipantulkan dulu. Coba baj. Ja. Nah, tuh. Nah, itu angin terlalu melepasnya itu tidak pas, ya. Baja. Langsung lepaskan spontan. Baja. Nah, 2 kategorinya, baja atau baja, ya, baja. Nah, itu boleh, ya, itu kolahnya. Nah, jadi 2 versi ini yang mesti kita ketahui, nanti jangan nyalahkan orang. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Ya, boleh. Nah, yang pertama, ya. Yang kedua, was-samaa'i dzatil buruj. Jelas, buruj dan buruj. Nah, ini salah, ya. Salah, tak sempurna dia. Salah fatal dia, karena bukan jim tapi itu huruf apa tuh? Nah, tidak ada huruf ya. Nah, tapi jim aja. Coba aja. Tempelkan tengah lidah ke langit. Jaji jubaja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Jim. Nah, mikrofonnya mana? Coba. Ah, coba. Abang yang pakai baju putih, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, meskipun huruf yang lainnya, ya, hamzah, ain sudah kita pelajari, ya. Dan jangan lupa nih, jangan terfokus kepada huruf yang sekarang juga, tapi perlu diperhatikan juga huruf-huruf yang sudah kita pelajari, ya. Tenggorokan, pangkal lidah, ya, yang sudah kita pelajari itu, ya. A'udzu, ya, a'udzu. Nah, itu zu. A'udzu billahi
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Nah, jangan sampai jim lagi ya. Jim ya, tapi jim. Nah, jelaskan dia, tempelkan, lepaskan. Jim ya, seperti itu. Cim. Nah, tuh cim jadinya cim ya. Nah, ini salah ya, jim ya. Baik. Selanjutnya ada huruf shin ya. Shin. Tengah-tengah lidah juga, tapi dia tak menempel ya. Tak menempel ke langit-langit, bertengah saja. Coba. Sha, si, su, bas ya. Sha, si, su, bas. Rasa-rasa di tengah-tengah lidahnya. Sha, si, su, bas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, shin ya. Baik, Ibu, contohkan. Ayo. Kakak yang di depan lah, boleh. Itu mikrofon samping. Ya, taus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, perhatikan ada syiddah, tasdid ya. Jadi mesti sedikit ditahan. Minasya ya, minasya sama bin ya. A'udzu billah, bukan a'udzu billahi minasy syaitan. Ini langsung ya. Nah, salah. Jadi ada tasdidnya, diperjelas tasdidnya tadi ya. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim ya. Ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bagus. Baik, kita lanjut. Ya, bisa kita pahami ya. Jadi tasdid ini perlu juga perhatian. Nah, jadi jangan sampai membacanya seolah-olah tidak ada situ tasdid ya, seperti itu. Baik, huruf yang selanjutnya masih di tengah-tengah lidah ada huruf ya. Sha, ya. Sama dia mengambangkan lidahnya ya. Dengan tapi terasa-rasa dia di tengah-tengah lidah. Ya. Awal keluarnya di tengah-tengah lidah keluar dia. Ya. Yubai. Nah, tadi masih terdengar membacanya ketika ya itu disukunkan sebelumnya baris fathah masih bayi ya, bukan bayi ai ya, yi ya, ai. Kita ulangi. Ya yubai. Nah, di taus masih ya. A'udzu billahi minasy syaitan ya. Nah, berdekat satu makhraj dekat dia ya. Syai. Coba syai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya. Nah, baik. Selesai ta'awusnya. Baik, kita lanjut ke tepi lidah. Nah, tepi lidah wabillahi halaman 13. Baik, sebelum kita masuk ke tepi lidah, kita ulang lagi dari bawah ya, biar berurutan dia. I u ba. Ha. Di atasnya hamzah, rasakan ha. Insyaallah kalau istiqomah aja terus ikut ya, latihan terus, nah, akan mudah dia. Hamzah ha ya.
A. Ha. Ha hi hu ba. Ya. A. 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 Ai. Au. Ba. A ai au ba. Nah, beda sudah ya. A. A. Au. A. Au. A'udzu billahi. Nah, itu 3 huruf ya saya. Ha. Ha hi hu ba. Nah, kalau napah ba. Ya terdengar salah dia, kurang sempurna ya. Bah. Nah, itu kalau napasnya sampai. Kalau tak sampai biasanya tengambang deh. Bah ya. Coba lagi. Ha hi hu bah. Bah. Nah, tengah-tengah tenggorokan ya. Gha. Ghairiru bal. Ya, ghairil maghdubi. Ya. Kha khi khu bah. Qa. Di mana letaknya? Pangkal di lidah menempel dengan ujung dinding tenggorokan. Ya. Qa ti u baqa. Ya dia di qatiqu baqa. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Kim itu ke atas dia tuh ka ya. Sekarang ti, rasakan pangkal lidah ke dinding ujung tenggorokan, tempelkan. Ti, ti, ya, tim. Nah, jangan kim lagi, kim itu kaf ya. Nah, itu lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jangan pula taqim ya, ta masih juga ta ya. Nah, ini qofnya udah betul, ta pula ke to ya. Taqim saking mau melepaskan qaf tadi, mengepaskan qafnya, kita bilang o ya. Nah, ini mendekati ke to, hati-hati. Ta ya. Sekali ulangi, 1, 2, 3. Masih menggumpal te ya, ta. Nah, nanti belum sampai ya. Tak apa, tim ya. Tim. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kim lagi. Nah, baru masuk nih kafnya. Naik sedikit, menempel dia ke langit-langit. Beda tadi kalau itu ke dinding tenggorokan, dia naik sedikit ke langit-langitnya. Ya, ka. Ka. Kaki kubak. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu baru ka ya, ka. Nah, sedikit ya ke atas daripada qaf tadi. Nah, baru tengah-tengah lidah. Jadi dubaja. Masih terdengar di sebelah sini ya, sebelah sini. Nah, rasakan dirinya, kita ulang ya. Jadi dubaja. Ya, coba yang ibu 1, 2, 3. Tak ada pantulnya. Takut dia baca ya. Pantulkan baja. Baja. Ha, baru terasa dengar kan? Kita sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Nah, baru terdengar ya. Nah, rupanya tadi tak ada pantulan yang menahan semuanya supaya tak terdengar ya. Bukan tapi aja ya. Aja. Yuk yang bapak-bapak 1, 2, 3.
Sekali lagi. Nah, tidak ada terdengar lagi ya. Tadi ada terdengar. Baik, alhamdulillah. Baik, sama-sama kita ya. Yajiju baja. Nah, tak ulang lagi. Terdengar. Di mana tadi? Sebelah sini tadi. Tidak siapa. Ya, rasakan dirinya. Sekali lagi ulangi. Aja. Ya, pantulkan saja, tidak aj. Nah, itu aj. Biasanya dia melepasnya agak terlambat ya. Aja langsung saja ya. Jajiju baja. Kalau terlambat melepasnya jajiju baja. Nah, itu jadinya tuh ya. Itu terlambat melepasnya. Sekarang lepaskan pantulannya tuh langsung dia ya. Baja. Coba. Baja. Nah, itu diingat ya. Baik. Syashi subas. Coba bapak-bapaknya 1, 2, 3. Sekali lagi. Bukan berarti ujungnya saja. Seperti apa tadi? Terdengar tadi kayaknya mau melepas terakhir saja bunyi sh-nya gitu ya. Awalnya tidak. Sya ya, langsung spontan dari awal. Sya. Shi. Shu. Bas. Nah, itu ya. Nah, sekali lagi 1, 2, 3. Nah, jangan sya. Nah, kesin dulu ya. Sya. Nah, sya. Nah, salah, langsung aja tengah-tengah lidah letakkan, rasakan tengahnya. Syashi subas. Nah, coba ibu-ibu. Sin tak terdengar. Sin keta. Sin sa. Coba kan. Sya. 1, 2, 3. Nah, Ustadz saya tak ada gigi. Tak masalah gigi, tengah-tengah lidah nih ya. Sya tak ada berkaitan dengan gigi ini, tengah-tengah lidah saja dia ya. Sekali lagi kita ulangi 1, 2, 3. Masih terdengar ada sin, baca. Coba tengah-tengah lidah rasakan. Sya. Kalau masih terbiasa dengan bibirnya seperti bunga mekar, sya. Coba ucapkan saja. Sya. Nah, ketika kita mengucapkan dia tasdid minas, itu nanti kesod dia ada 2 nanti huruf yang terbunyi dia. Maka pentingnya kita tidak memekarkan bibir kita itu supaya seperti itu gitu ya. Dia tidak ada berkaitan dengan bibir, hanya buka saja bibirnya. Coba lagi. Sya. Rasa-rasa tengah-tengah lidah dia tempatnya. Sya. Nah, kita sekali lagi 1, 2, 3. Ya, ibu ini lembut suaranya jadi susah ya. Nah, baik. Kalau sendiri baru kuat dia. Kalau mamanya baru kuat ibu ya. Ya Pak Haji, minat kepala kalau mamanya baru kuat. Terdengar semua makhrajul hurufnya. Ya, bercanda saja itu buatnya. Baik, kita lanjutkan. Ya yubai. Ya, berarti di ta'awuz itu hampir semuanya tadi itu dari tenggorokan sampai tengah-tengah lidah. Nah, itu hurufnya di situ ya, di ta'awuz semuanya. Baik, kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Cim masih terdengar di sini cim. Bapaknya udah hilang dari sini cim ya. Jim. Nah, dia tekan saja. Baik. Terlanjut ke tepi lidah. Ada 1 huruf rupanya, ya. Di tepi lidah ini ada satu hurufnya. Di tepi lidah ujung ya. Nah, bukan di sini tapi yang di ujung tepi lidah. Baik. Berjumpa dengan geraham gigi atas. Terserah Bapak Ibu mau sebelah kiri atau sebelah kanan. Biasa kalau saya suka bisanya tuh bukan bisanya, lebih tepatnya itu ke sebelah kanan ya. Nah, tepi lidah ini melengket ke gigi geraham samping ini ya. Seperti itu memang ya. Nah, berarti kalau selama ini mengucapkan bo gitu kan, kalau kita lihat bunyinya benar saja, tak salah.
Tapi dari segi kaidah yang sesuai dengan ulama kita ya yang ajarkan, maka dia tidak sempurna ya. Nah, maka tepatnya dot ini tepi di lidah dia berjumpa dengan gigi geraham atas. Dha, dhi, du, bab, dan dia tidak terpantul. Nah, itu bedanya. Nah, jangan sampai terpantul nanti ya. Bab. Nah, ya. Nah, di dalam apa? Suratul Muluk. Wa yaqbid. Nah, itu ada tuh kan bentuknya seperti itu. Itu kalau tak paham nanti wa yaqbidun. Ya, nah ini hati-hati ya. Nah, itu jadi dia tidak terpantul, tetapi biasa ditahan saja dia. Kita ucapkan dhadhidu bab. Ya, ghairil maghdubi. Nah, jadi bukan maghdu, du ya, du tapi bu yang dha. Wa lam dhallin. Coba. Lam tipis, dot tebal. Nah, maka di dotnya tekan sekuat-kuatnya. Wa lam ya, wa lam tebalkan ya, lamnya tipis, dotnya tebal. Wa lam dhallin. Apa dia sempurnakan ya? Ghairil maghdubi 'alaihim wa lam dhallin. Coba. Kurang masih apa? Tekanan dotnya ya. Wa lam la tipis, dotnya tebal. Wa lam dha. Coba. Nah, yang penting letakkan di tepi ya, di tepi lidah dengan gigi geraham. Coba. Dhadhidu bam. Nah, wadduha. Bukan wadduha ya, tapi waddu ya. Wadduha wasyamsi wadduhaha ya. Dha ya. Wal 'adiyati dhabha. Ya, jadi dha ya, dha bukan wadduha. Nah, ini salah, wadduha nih ya. Dha, waddu, du ya, bu sama du berbeda, dal dia. Kalau ini dot ya, tepi-tepi lidah satu huruf saja. Kita ulang sekali lagi. Dhadhidu bam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dhallin, mesti ada tasdidnya di sana ya. Nah, jangan sampai tak ada tasdidnya, ini salah nih ya. Waladdallin, sedikit aja dia ya. Nadhar namanya, hentakan sedikit ketika dia ada tasdidnya ya di ujung suratul Fatihah, khususnya di lamnya. Dhallin, bukan masuk dhallin. Nah, ini ya. Nah, beda sedikit saja, perhatikan ya. Sama waladhdallin, sama ya, tasdid dia. Waladhdallin. Ya, 1 2 3. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti beda kan? Nah, maka jangan waladdallin. Nah, berbeda. Nah, seperti itu ya. Maka mesti hati-hati. Kita ulang dari shiratal ladzina an'amta
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba geser mic-nya ke sini. Pak Haji mau coba? Boleh Pak Haji. Siratal ladzi, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, faktor napas Ustaz ya. Faktor napas Pak Haji ya. Udah bagus. Nah, tinggal nanti mengepaskan apa? Dari sifatul hurufnya. Nah, boleh Ustaz kita. Pak Haji Asnan. Boleh coba. Coba sirat. Oh, suara. Boleh Bang, coba. Enggak apa gitu, tuh usah apa yang malu-malu ya, coba. Ya, karena masih agak grogi ya, apa? Sudah hampir sempurna, ya tinggal apa? Melembutkan lagi bacaannya, melembutkan bacaannya. Huruf-hurufnya sudah mulai tepat di tempatnya. Jadi tak mesti dia langsung kita belajar langsung bisa, tak mungkin. Ya, pada setidaknya saya melihat, oh hurufnya sudah tepat di situ. Berarti tinggal mengepaskan, ya. Seperti tadi an'amta, ya, alif hamzah dengan ain yang masih agak bersamaan. Ya. Jadi am ya an'amta ya ya an'am ya. Baik, ibu-ibu opor ke belakang mikrofonnya. Ayo yang kakak apa pakai sebelakang, belakang tengah-tengah. Ya boleh. Coba siratal ladzi. Ya, betul. Ya, baru ikut ya, baru hadir kayaknya ya. Baik, satu lagi, boleh? Ya, di sebelahnya. Ya, masih terburu-buru bacanya. Nah, yang seperti ini mesti kita merubahnya dari segi membaca kita yang sudah terbiasa membaca seperti itu. Ini membaca tidak ada beban. Nah, itu makanya saya katakan sekali Bapak Ibu sekalian, kenapa kita membaca tapi kok kurang kita merasakan manisnya dalam kita membaca itu, ya, Al-Quran ini gitu, membaca Al-Quran. Karena kenapa? Kita membacanya biasa-biasa saja, tak memenuhi hak-haknya gitu, ya. Insyaallah belajar ya, kita terus belajar gitu. Udah bagus, udah bisa membaca, tapi terkait dengan makhrajul hurufnya tadi, karena saya lihat masih baru ya. Nah, jadi harus mesti belajar lagi. Baik, kita ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sampingnya la, belum kita masuk ya, nanti akan masuk la, ujung lidah ke langit-langit, la langsung arahkan lidahnya, waladdallin ya, berarti ghairil ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contohnya habis kalian. Baik, ini terakhir Raja 9 lewat ya.
makhrajul huruf, nah, masuk baru ke ujung lidah. Nah, jadi kita berurutan tengah-tengah lidah, tenggorokan, kemudian pangkal lidah, kemudian tengah lidah, tepi lidah, sekarang masuk ke ujung lidah. Nah, jadi kita sudah bisa memahami itu urutan huruf-huruf yang letaknya itu. Nah, ini gambaran saja, tak perlu kita terlalu apa. Nah, ada 3 huruf, nanti kita dalami di pekan selanjutnya. Ada 3 huruf ya, ujung lidah dengan langit. Nah, ada halaman 15 ya. Nah, jadi enak kita kalau sudah ada bukunya kan nyaman. Jadi ujung lidah dengan langit. Baik, ada 3 huruf. Apa dia? Huruf yang sifatnya ya lam, nun dan ra. Lin Umar. Nah, di sifatul huruf dinamakan bainain ya, bainain atau tawassut, tengah-tengah dia, di antara apa? Di antara syiddah dan rakhawah. Apa syiddah, apa rakhawah? Nah, itu ya. Syiddah itu ditinjau dari sifat ini, ditinjau dari segi suara yang keluar. Nah, suara yang keluar, apakah dia tertahan suara itu? Apakah suara itu mengalir? Kalau yang sifatul huruf hamas dan jahar ditinjau dari napas yang keluar, apakah angin itu tertahan, apa dia mengalir, kan seperti itu. Nah, sekarang kalau syiddah dan rakhawah ditinjau dari suara. Nah, jadi kalau kita mengucapkan huruf itu, apa Ibu sekalian, kan bersuara itu ya, suara itu tuh bentuknya mengalirkah? Contoh misalnya al, mengalir suara kan. Kalau kita ucapkan dia al, bisa ya. Kemudian nun an, bisa dia an, bisa juga dia mengalir. Nah, maka tak bisa dia disifati syiddah dan rakhawah. Nah, maka ada sifat yang namanya tawassut atau bainain di antara. Nah, kalau ra, dia tidak bisa sepenuhnya dia tertahan. Nah, karena dia tak sempurna. Tak sempurna. Juga dia tidak sempurna dia. Nah, maka timbullah sifat bainainnya. Nah, ini ya. Nah, maka kita mengucapkan ketika dia kapan dia bisa disifati itu, salah satunya yang lebih kuat itu ketika dia sukun huruf itu. Ya, bisa dipahami? Ketika huruf itu disukunkan, terkadang lebih jelas dia kita mensifatkan huruf itu. Contohnya di hamdalah. Al, ya. Al, hamzah berjumpa dengan lam yang sukun. Nah, maka dia di lamnya ini sudah ada masuk ke sifatul huruf. Apa dia? Itu tadi bainain, dia tidak mengalir. Al, tidak boleh kah? Alhamdulillah. Ada kan begitu bacanya? Atau an, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada yang membaca seperti itu ya, ingin mengepaskannya, ternyata salah cara mempelajari seperti itu ya. Nah, jadi tak boleh memandai kita. Nah, ini kuncinya kita belajar sifatul huruf. Baik, 3 huruf di ujung lidah dengan langit-langit. Nah, langit-langit yang mana? Sedikit di atas gigi, pangkal gigi itu naik sedikit. Nah, ada tanjakan di langit-langit kita ya. Nah, situ letaknya. Lam, la, ra, nun. Nah, 3 huruf di situ ya. Nah, jadi bukan lam ini di mana, nunnya ra ini di mana nantinya. Ya, jadi sudah bisa kita pastikan ujung lidah dengan langit ya. Ra. Nah, radiru baru. Nah, bar ya, ba nanti kita pelajari. Nah, sekarang ra dulu. Nah, kalau lam dunia agak mudah dia ya. Ra ini terdapat di ta'awuz, basmalah ya. Kemudian banyak sekali ya di suratul Fatihah ra ini. Kita ucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nun ra, nirra ya. Nah, tuh perhatikan, bukan nirrajim nih, ra. Ini ra-nya orang Banjar nih ya, kebiasaan ra nih. Nah, saya dulu pernah berdebat juga, masih juga ra juga. ra katanya. Saya tidak tahu, mungkin qiraat yang lain cara membacanya seperti itu kan begitu. Sekarang kita mempelajari yang umumnya qiraat kita di Asia ini ya, dan khususnya juga Madinah, Masjidil Haram kan sama dia. Ya, riwayat apa? Hafiz ya.
Nah, ada hafs ya. Jadi itu cara membacanya bukan ra tapi ro ya. Ro. Kita ulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Letakkan dia nirwa, sama letak itu kan ujung lidah ke langit. Nirwa. Coba nirwa. Nirwa. Nirwajim. Jangan dimerengkan, ro saja. Ro. Nirwa. Ro. Yang sini agak sedikit menaik ya. Ro. Nirwajim. Nah, itu bisa ya. Baik, kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kita belum masuk kepada ra tafhim dan ra tarqiq ya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kapan-kapan saja nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, barangkali sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian, bisa kita mengingat-ingat lagi praktek ini belum pendalamannya rohnya belum ya. Nanti di pekan depan akan kita lanjutkan karena sudah jam 9:12 ya. 13. Nah, baik. Tetap kita terus lanjutkan makhlul huruf ini hingga Bapak Ibu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan setidaknya ya kita sama-sama ingin mencapai bacaan yang sempurna. Tak ada yang sempurna, tetapi kita inginlah membaca itu paling setidaknya sampai tahap kita belajar malam ini ya, sampai malam ini begitu bacaan kita yang malam ini gitu loh ya, bukan bacaan kita yang kemarin. Nah, malam ini dan malam selanjutnya begitu juga, maka bacaan yang malam selanjutnya yang kita inginkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita istiqomah, karena istiqomah ini sangat sedikit sekali orang yang mampu. Nah, salah satunya Allah memberikan nikmat kesempatan itu terkadang kepada orang yang istiqomah, atau dua, kepada orang yang senantiasa mendapatkan hidayah. Nah, ini susah nih ya. Kalau tak kita istiqomah, kita yang sudah sekarang ini kita sudah mendapatkan hidayah, petunjuk, tapi terus kita meminta petunjuk itu Allah terus berikan kepada kita ya. Jadi jangan menyatakan orang yang baru bertobat itu mendapat hidayah, kita sekarang ini juga mendapatkan hidayah. Nah, seperti itu, petunjuk juga untuk terus istiqomah seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kurang lebih saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dan saya pesan untuk dilatih-latih, karena ilmu Al-Quran ini berbeda dengan ilmu yang lain. Sekali lagi saya katakan, dia perlu latihan dan praktek. Yang mana suami istri ya bisa di rumah, yang mana sama anaknya bisa sama anaknya di rumah ya. Yang tidak, mungkin istrinya tak ada, suaminya cuma yang datang, bisa depan cermin. Nah, bisa depan cermin sambil memasak kah ya, yang bapaknya sambil ngapain kah, kan begitu diucapkan itu huruf-huruf yang sudah kita pelajari. Nah, itu saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.